Shalom guys, ketemu lagi sama Ko Yongki hari ini. Mestinya sih Ko Yongki nggak sendirian. Tapi mana ya partner Koko hari ini? A few moments later. Ko Cliven udah di mana? Masih di surga dunia Ko Yongki. Kasurku surgaku, ngantuk. Loh, ditungguin teman-teman buat ibadah online loh. Hah? Wah sorry, aku siap. Tunggu bentar. Lama amat sih Ko Cliven. Ko Yongki, sorry. Aku telat. Aku kemarin soalnya begadang. Sorry ya. Walah, ya sudah. Yuk kita sambut teman-teman dan setelah itu kita siapin hati ya. Yuk. Shalom guys. Selamat datang di ibadah sekolah minggu GK Elion versi Online. Mari kita siapin hati, kita berdoa ya. Selamat pagi Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih untuk istirahat yang Kau berikan sepanjang malam. Dan sebentar lagi kami mau melakukan ibadah, kami serahkan dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Kok Cliven kenapa kok bimoli gitu? Mau lihat apaan? Yang goreng? Bibir monyong 5 cm. Bosen Kuyong. Selama pandemi ini kan kita banyak di rumah, rebahan, males, bosen. Apalagi kondisi sekarang seperti Portugal. Portugal? Enak dong Portugal. Enak apaan? Portugal itu persatuan orang tua galak. Iso aja sih Kok Cliven. Ya gitu suasananya sekarang. Bener-bener bawaannya suntuk, sumpek melulu. Kenapa bisa begitu Kok Cliven? Ya. Papa mama di kondisi pandemi seperti ini pasti ada masalah. Jadi bawaannya marah. Kok Cliven daripada bimoli karena Portugal, mendingan menikah. Hah? Menikah? Menikah maksudnya menikmati kasih Allah. Oh guys, maafkan ya tadi Ko Yongki buat singkatan yang ajaib seperti itu. Tapi bener sih, kalau kita cuma ingat yang sulit, yang nggak enak, pasti bimolinya nggak habis-habis, suntuk terus. So, apa yang mau disyukuri? Ya kalau aku bersyukur karena kesehatan, kekuatan, kesempatan yang Tuhan berikan, termasuk ibadah pada pagi hari ini. Mantap. Guys, anak Tuhan dipimpinnya sama kebenaran firman Tuhan, bukan perasaan. Dalam firman-Nya kita ditopang, bukan malah menyimpang. Bener guys, ayo kita menikah guys, menikmati kasih Allah maksudnya. Bukan terbang. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu, menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. So firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. So firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman dalam-Mu Tuhan.
Afrika. Kenapa kok Cliven? Ada apa dengan Afrika? Afrika, aku frustasi karena kamu. Singkatan ajaib lagi nih guys. Salah aku apa? Tugas lu banyak, numpuk, gak selesai-selesai. Males ada, main HP aja. Kalau sering nunda terus, ya makin numpuk kok Cliven. Tugas itu paling baik kalau dikerjakan, dicicil. Ingat, kalau punya tugas itu tandanya kita masih punya kesempatan sekolah. Banyak loh anak-anak yang tidak bisa sekolah karena ada bencana. Kayak banjir di Kalimantan dan gempa di Manado. Jadi nggak ada tugas. Masa mau kayak gitu kok Cliven? Wah ya jangan sampai. Thank you ya Ko Yongki buat remindernya. Sama-sama. Tuhan memberikan kita semua bagian masing-masing untuk kita hadapi. Kita kembangkan dan kita persembahkan baginya. Betul guys, sebelum Tuhan mempercayakan sesuatu, Dia terlebih dahulu memberikan kemampuan dan apa yang kita perlu. Makanya daripada Afrika, mendingan Semarang guys. Semarang apaan tuh? Semakin rindu dan sayang. Karena Yesus sudah menunjukkan terlebih dahulu kasih sayangnya pada kita di atas kayu salib. Benar-benar, mari kita tunjukkan kualitas hidup kita yang telah ditebus. Hanya oleh darah Yesus. Dosaku telah dihapus hanya oleh darah Yesus. Ku dapat hidup baru hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, darahnya penebus. Jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. This is all my hope and peace, nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Halo guys, dengan Ko Hansun kali ini untuk merenungkan firman Tuhan sama-sama. Ayo kita berdoa, kita siapkan hati. Bapa di surga, kami memohon biar dalam waktu perenungan firman Tuhan ini, Allah Roh Kudus membukakan pikiran kami, membangunkan hati kami, agar ketika firman Tuhan kami dengarkan, Tuhan memampukan kami untuk melakukannya, sehingga kami terhubung kepada berkat besar panggilan yang Tuhan siapkan buat kami. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Guys, kamu pasti pengen sukses dong ya. Semua orang di dunia ini pasti pengen berhasil, pengen sukses. Nah, kalau kita berbicara tentang orang sukses, kayaknya mungkin ada satu faktor yang sering kita jadikan patokan, yaitu soal harta dan tahta. Nah, kita ngomong soal harta dan tahta deh ya. Kamu pasti kenal dong satu figur ini. Ya, dia adalah Jack Ma. Dia adalah pendiri dan pemilik Alibaba ya,
Jadi ini e-commerce yang sangat besar, terbesar di Tiongkok, bahkan sekarang dia orang terkaya kesekian begitu ya. Nah, waktu kita lihat ada orang kaya, orang berhasil, orang sukses, katakanlah secara materi dan popularitas, jangan tanya seberapa banyak hartanya. Kalau kamu mau terinspirasi oleh orang-orang yang berhasil seperti ini, kita mesti tanya satu hal. Apa yang membuat dia bisa seperti ini? Nah, hari ini Koko mau kenalin nih. Jack Ma latar belakangnya seperti apa secara singkat ya. Yang pertama, nih Jack Ma ini bukan orang yang lahir dapat warisan besar dari keluarganya ya. Ini keluarga miskin. Yang kedua, kamu lihat dong, tampangnya juga bukan yang tampang yang sangat keren kan. Hidungnya nggak mancung ya. Dia tipikal wajah, kalau kita bilang ini wajah totok banget ya. Nggak ada ganteng-gantengnya ya. Jadi tampang nggak menjanjikan. Dan yang ketiga, dia ini bukan orang yang, kan biasanya kalau kurang ganteng, kurang kaya, wow dia pinter banget. Dia ternyata juga bukan. Dia bukan orang yang dikaruniai kemampuan akademis. Jadi kalau sekolah, dia ini malah yang tergolong menengah, bahkan ke bawah ya. Tapi tahu tidak, dengan semua kelemahan ini, ada satu hal yang membuat dia bisa menjadi orang yang mampu. Nah, jadi bukan soal mampu pinternya ya, tapi mampu mengejar apa yang dia perlukan untuk bisa berhasil. Nah, dia ini waktu itu di Tiongkok kan, belum banyak orang bisa berbahasa Inggris, tapi dia tahu bahasa Inggris ini bahasa internasional. Sehingga waktu itu dia belajar bahasa Inggris, ingat dia dari keluarga miskin, dia nggak punya uang dong untuk les. Maka yang dia lakukan apa? Dia menawarkan diri untuk jadi guide. Jadi guide untuk para turis bule dari luar negeri, itu gratis tanpa dibayar. Bayangin ya, jadi setelah dia sekolah, dia masih harus kerja jadi guide tanpa bayaran loh. Dan itu dia lakuin selama berapa lama? 5 tahun guys, gila. 5 tahun tanpa dibayar. Itu cara dia untuk belajar bahasa Inggris. Dan waktunya dia untuk masuk ke universitas ya, ke perguruan tinggi, tahu nggak? Dia daftar ke perguruan tinggi yang paling mantap di dunia, Harvard waktu itu. Wah ambisius banget ya, tapi nggak nyampe. Ya, nggak nyampe secara ekonomi dan kemampuan. Dia sampai 10 kali lah ditolak di universitas. Kemudian dia berusaha untuk daftar di mana-mana gitu ya. Dan selama 3 tahun sambil dia daftar kuliah, dia juga sambil cari kerja. Dan tahu 30 kali dia mendaftar di mana-mana, 30 kali usahanya dan semuanya ditolak guys. Kamu yang pernah mungkin daftar sekolah 1 atau 2 dulu ya. Sekolah pertama yang andalan, sekolah 2 alternatif. Kalau 1 ditolak aja rasanya down banget gitu ya. Kamu bayangkan ini 30 kali ditolak loh guys. Dan uniknya lagi, waktu dia melamar kerja ada satu cerita lucu ya. Jadi dia pernah melamar jadi karyawan KFC ya, ayam goreng ya. Dan waktu dia melamar ada 34 orang pelamar termasuk dia. Tahu tidak? 33 itu diterima, hanya 1 yang ditolak. Yaitu dirinya. Wah itu patah hati banget ya. Dan sampai akhirnya kamu tahu, akhirnya dia bisa mendapat pekerjaan menjadi guru sekolah. Tapi gajinya kecil banget. Cuma waktu itu $10. Kalau sekarang 150.000 per bulan. Kamu bayangkan, 150.000 per bulan makan apa? Kamu beli nasi pecel, 1 porsi aja udah berapa? Ya, ini untuk hidup 30 hari loh guys. Hingga pada suatu kali, tahun 95, udah lama banget kamu belum lahir ya. Waktu itu internet itu baru berkembang, baru mulai populer. Nah dia punya ide, aku mau jualan online, pasar online. Nah waktu dia sharing ke teman-temannya, mau ngumpulin dana untuk memulai usaha ini, banyak orang yang ketawain dia. Katanya ini ide bodoh ini, kita ini nggak pernah dengar, nggak pernah tahu tentang internet. Dan kamu juga nggak tahu apa-apa soal komputer. Lalu sekarang kita mau bisnis ini. Nah guys, tapi kamu tahu kan, usaha terbesarnya Jack Ma adalah Alibaba, e-commerce, pasar online terbesar di Tiongkok. Nah kalau kamu mau tahu kenapa dia bisa berhasil, salah satu modal utama orang-orang yang berhasil, bukan cuma Jack Ma, ada banyak kisah lain. Kamu tahu modal berhasil mereka itu apa? Yang utama adalah ketekunan, persistence, disiplin diri. Jadi bukan warisan, bukan modal harta, bukan fasilitas terlebih dahulu. Ada banyak orang yang lebih kaya, lebih ganteng, dan bahkan lebih pintar daripada Jack Ma dan orang-orang terkaya lainnya. Tapi apa yang membuat Jack Ma bisa setangguh ini? Nah teman-teman kita mesti belajar nih. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kalau kamu ingin jadi orang yang berhasil, kita mesti mulai dari yang pertama itu sebenarnya adalah mengenali diri. Karena dari mengenali diri dulu, baru kita bisa punya daya juang, aku mau ngapain, aku mau jadi apa. Nah topik renungan kita hari ini adalah tentang disiplin diri. Disiplin itu sebuah sikap ya, untuk memilih apa yang kamu tahu seharusnya kamu lakukan. Bukan memilih apa yang kamu mau lakukan. Nah contoh sederhana nih ya, jadi kita memilih apa yang kita tahu harus kita lakukan.
yang baik buat kita, bukan apa yang kita mau. Karena apa yang kita mau dan apa yang kita tahu seringkali berbeda. Contohnya nih ya, kalau kamu memilih, kamu pagi nih ya, pagi kamu udah set alarm dari malam nih. Besok mau bangun jam 5 atau jam 4 subuh misalnya mau buat belajar. Nah, waktu alarm sudah berbunyi jam 4 atau jam 5 begitu, kamu kan harus memilih antara mau bangun atau tetap rebahan waktu alarm membunyi. Itu berat nggak tuh? Ayo, itu holy hour kan? Berat banget ya. Pikiran berkata, ayo bangun, alarm udah bunyi. Tapi hati berkata, 5 menit lagi, ya lalu kita snooze alarm, tahu-tahu sudah jam 7. Guys, inilah yang membedakan orang yang disiplin, yang memilih apa yang dia tahu seharusnya dilakukan dengan orang yang sekedar ikuti apa yang dirinya mau lakukan. Kita tahu, kita berkekuatan dari dalam bukan? Inilah dorongan yang disebut sebagai disiplin diri. Bagaimana bisa memunculkan ini? Memunculkan ini dimulai dari yang namanya calling, panggilan, dorongan. Kenapa ini penting? Nah, kita baca firman Tuhan hari ini dari 1 Korintus pasal 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi apapun yang kamu lakukan, hal yang sehari-hari. Lihat ya, makanan minum itu kan hal yang setiap hari kita lakuin kan. Keseharian kita kan. Lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah. Kenapa ini penting teman-teman? Karena begini, waktu kita ingin jadi orang yang berhasil, ingat patokannya itu bukan soal kekayaan dulu ya. Boleh nggak ingin menjadi kaya? Boleh, kita bekerja, kita mengumpulkan uang. Tetapi ingat, kaya itu bukan tujuan akhir loh ya. Kaya itu hanya proses hasil yang kita peroleh waktu kita mau mengejar panggilan. Panggilan ini yang kasih dorongan nih. Nih contoh. Nih kalau Koko kasih contoh nih ya. Antara kursi dan meja. Kalau Koko tanya, mana yang lebih penting, kursi atau meja? Nah kamu bisa jawab macam-macam. Tapi sebenarnya kursi dan meja nggak bisa dikenakan pertanyaan, mana yang lebih penting, mana yang lebih hebat antara kursi dan meja. Karena kursi dan meja ini desainnya, nah kita sudah dengar firman Tuhan dulu ya tentang desain. Ini berbeda. Jadi kalau kursi didesain fungsi utamanya adalah untuk jadi tempat duduk. Kalau meja tempat untuk naruh barang. Walaupun meja bisa didudukin dan kursi juga bisa buat naruh barang. Tapi desainnya tidak dibuat maksimal untuk itu. Sehingga jawabannya dari pertanyaan mana yang lebih penting? Tidak ada yang lebih penting. Dua-duanya sama penting. Maka kamu harus tahu dulu dong. Waktu kamu bertanya tentang hidupmu, siapa yang lebih hebat? Jack Ma atau Hansun ya. Secara performa, secara harta jelas di sana lebih ini. Tapi waktu kita berbicara panggilan, kita bukan membandingkan diri kita dengan orang lain tentang siapa yang lebih besar pencapaiannya, melainkan panggilan dari dua orang ini dampak menurut rancangan Tuhan buat kita itu udah tercapai apa belum? Jadi kamu juga nggak bisa bilang dong ya, aku mau jadi pengusaha sementara nanti ada yang mungkin menjadi guru misalnya. Lebih penting mana, lebih hebat mana? Jadi guru atau jadi pengusaha? Dua-duanya sama penting. Bukan berarti yang punya lebih banyak duit lebih penting daripada yang sedikit duitnya. Tidak sama sekali. Bahkan kalau perannya yang punya dampak langsung kepada banyak orang, mendidik orang, guru kan. Tapi kita juga nggak bisa bilang, oh pekerjaan guru lebih penting daripada pengusaha. Kedua-duanya ini penting. Jika kedua-duanya menjalani perannya sebaik-baiknya. Pengusaha, bekerja, tidak merugikan orang lain, tapi berdampak bagi banyak karyawannya. Seorang guru mendidik bukan cuma demi uang, melainkan untuk menjadi menyebarkan edukasi, pendidikan yang baik untuk yang diajar. Nah, guys, kita mulai dari pertama, kamu kalau mau disiplin, kamu mesti tahu, kamu ini siapa? Kamu didesain untuk apa? Apa panggilanmu? Panggilan ada yang general, firman Tuhan katakan, untuk kemuliaan Allah. Tapi panggilan juga ada yang spesifik loh. Nah, bagaimana tahu ini? Kita mungkin belum tahu betul masa depanku kira-kira bakal jadi apa ya. Kalau Koko dulu pengen jadi seorang desainer dan Koko suka gambar. Jadi suka desain, suka bikin komik. Jadi zaman dulu SMP, SMA sering bikin komik. Dan bahkan kuliah waktu itu mau daftar desain. Tapi end up sekarang Tuhan panggilnya justru menjadi seorang rohaniwan. Bagaimana dengan kamu? Nah kita mulai dari mengenal diri. Guys, ada satu ungkapan yang berkata, we don't see things as they are. We see things as we are. Nah, kamu lihat gambar ini nih. Nah, di gambar ini ada seekor badak ya. Seekor badak nih gambar apa nih? Nih, ya mesti mau gambar pemandangan. Tapi apa yang ada di depan matanya? Yang ada di depan matanya adalah culanya. Jadi dalam semua gambar pemandangan apapun, yang dia kelihatan di depannya adalah culanya. Sehingga yang dia gambar itu bukan gambar yang sebenar-benarnya ada secara fakta, tapi itu gambar menurut
hasil pengamatannya, tahu tidak? Cara kita menjalani hidup sebenarnya tergantung dari bagaimana kita kenal dirimu, kenal diri kita sendiri. Kalau yang kamu lihat adalah diriku ini, aku nggak pinter, aku ini bukan keluarga yang berada, aku ini bukan orang yang cakep, aku ini bukan orang yang populer. Maka cara kamu menjalaninya, kamu akan jalani ngeminder. Kamu tidak akan punya kekuatan dari dalam. Tapi bisa sebaliknya juga, kalau kamu melihat, wah ini aku the best, aku selalu the best. Kamu kompetitif orangnya, kamu mungkin bisa mencapai sesuatu, tapi kamu juga akan sikut kanan kiri. Nah teman-teman, kita mulai dari kenalin ya. Ingat, kamu dirancang, kamu didesain untuk kemuliaan Allah. Apapun yang kamu lakukan, tujuan besarnya adalah kamu menyatakan Tuhan di hidupmu. Mari kita melihat firman Tuhan lagi dari 2 Timotius ayat 1, pasal 1 ayat 6 dan 7. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Atau dalam bahasa Inggrisnya self-control. Jadi firman Tuhan berkata, Allah itu memberikan kepada kita karunia untuk menjalankan panggilan kita memuliakan Allah. Dan Allah memberikan kekuatan, roh ketertiban yang membangkitkan ketertiban, self-control, kasih. Nah, karunia itu menghasilkan buahnya, itu bukan melalui seperti ya kita tinggal berharap berdoa lalu semuanya turun begitu ya. Tapi karunia itu menghasilkan buahnya melalui ketekunan kita. Semua orang telah Tuhan titipkan karunia untuk mencapai panggilan memuliakan Tuhan. Nah, ada cerita tentang satu kali ada seorang wanita, seorang perempuan dia bermimpi masuk ke sebuah toko baru di sebuah pasar ya. Dan waktu dia masuk toko itu dia kaget, dia terkejut karena dia menemukan Tuhan yang ada di belakang toko itu. Lalu dia bertanya ya, Tuhan jual apa di sini? Nah, dia tanya ya. Lalu Tuhan menjawab begini, aku menjual apapun yang menjadi keinginan hatimu. Wow, kamu bayangkan ya, Tuhan punya apapun. Kemudian Tuhan berkata, semua ini free. Kamu butuh apa? Aku punya di sini. Wah, dia hampir gak percaya apa yang dia dengar. Maka dia mulai memikirkan apapun yang dia inginkan. Kamu bayangkan, kamu masuk ke sebuah toko dan Tuhan punya apapun dan bukan cuma hal-hal fisik loh. Dan Tuhan berkata, aku punya apapun, kamu pengen apa, aku akan berikan. Nah, maka perempuan ini memutuskan untuk minta hal-hal yang paling baik. Hal-hal yang paling baik yang dapat diinginkan oleh seorang manusia. Yang pertama dia berkata, Tuhan, aku minta ketentraman hati. Wah, karena apalah artinya kaya ya, apalah artinya sehat kalau hati nggak damai kan. Banyak orang kaya kan, itu bunuh diri kan, karena patah hati misalnya ya. Aku minta kedamaian Tuhan, aku minta kebahagiaan yang kedua. Tapi aku juga tahu kebahagiaan juga tetap butuh uang supaya ya aku bisa cukup hidup. Yang ketiga, aku butuh kesehatan. Aku nggak mau sakit-sakitan apalagi di masa COVID kayak begini. Wah, dia minta. Lalu dia ingat, oh ya ini ngomong sama Tuhan nih. Permintaan tuh nggak boleh egois. Maka dia minta, dia tambahkan satu lagi. Tapi Tuhan, aku minta kedamaian, aku minta harta, aku minta kesehatan. Bukan cuma untuk diriku, melainkan untuk seluruh orang di dunia ini. Wow, mulia sekali ya. Kalau kamu minta buat siapa? Paling buat dirimu sama keluargamu tok ya. Nah, tapi Tuhan tersenyum. Tuhan berkata, anakku, wah sepertinya kamu salah paham deh. Aku di sini memang punya segala sesuatu untukmu. Tapi di sini aku cuma memberikan benih, cuma bibit. Aku nggak ngasih buah di sini. Artinya apa? Kalau kamu pengen tentram, punya kedamaian hati, kamu pengen punya uang, kamu pengen punya kesehatan, Tuhan kasih kamu benihnya. Kamu harus mengusahakan dan menumbuhkannya. Inilah karunia. Tuhan berikan kepada kita masing-masing sebuah kondisi, talenta, kemampuan untuk menjawab panggilan yang Tuhan beri buat kita memuliakan Dia. Dan ini berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, firman Tuhan dalam Amsal pasal 10 ayat 4 dan ayat 22 berkata begini ya. Tangan yang lamban membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Dan ayat 22. Nih tadi kan bilang ya, kalau kamu lamban, kamu malas, kamu miskin. Kalau kamu rajin, kamu kaya. Tapi ayat 22 berkata seperti sebaliknya ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Loh tadi katanya rajin yang bikin kaya. Tapi sekarang katanya berkat Tuhan. Bukannya susah payah, bukannya kerajinan. Nah ayat ini mau berkata satu guys. Bahwa sekuat-kuatnya kita berusaha, kalau bukan Tuhan yang menjadikan itu berkat, usaha kita tidak akan mendatangkan apa-apa. Tujuannya apa? Supaya kita sadar betul, bukan kita sumbernya, supaya kita tetap rendah hati. Tapi ingat, berkat Tuhan seringkali Ia berikan melalui ketekunan disiplin diri kita. Jadi
firman Tuhan berkata, Tuhan itu adalah sumber berkat. Tapi berkatnya seringkali diberikan melalui kerja keras, usaha, disiplin kita. Ibaratnya kayak begini nih, kalau hujan turun ya, hujan akan jadi berkat buat orang-orang, buat para petani yang sudah menanam, mempersiapkan lahan, tanah, tanam benih. Itu akan jadi berkat waktu hujan dan waktu panas. Tapi kalau buat orang yang gak menanam, mau Tuhan turunkan hujan, mau Tuhan kasih panas, itu gak akan menghasilkan apapun yang baik buat dirinya karena dia gak mempersiapkan apapun. Guys, disinilah disiplin kita dan anugerah Tuhan itu bertemu. Tuhan memberkati kita, Tuhan menitipkan karunia, benih untuk kamu. Kamu ingin berhasil, kamu ingin sukses, dalam pengertian kamu mencapai panggilan Tuhan buat kamu. Mungkin kamu ada yang bermimpi, kamu digerakkan untuk menjadi pengusaha, untuk jadi dokter, untuk jadi guru, untuk jadi apapun. Kamu sedang mempersiapkan ini bukan? Kamu punya mimpi, ayo boleh bayangkan mimpimu. Dan satu hal yang kita perlu adalah disiplin diri. Kenali aku ini siapa. Nah tipsnya begini guys, disiplin itu gak gampang. Kalau kamu gak punya dorongan dari dalam, kalau kamu gak punya mimpi, panggilan ini. Makanya harus kenali ini dulu ya. Sekarang baru kita bicara tentang disiplin. Bagaimana sih bisa menjadi orang yang disiplin? Nah ada 2 tips nih. Yang pertama kamu mesti ingat-ingat terus ya. Apa manfaat menjadi orang yang disiplin? Seorang yang disiplin pasti yang pertama dia akan bisa mencapai targetnya. Kalau targetnya tadi bangun jam 4 supaya bisa belajar. Orang yang sudah belajar bangun jam 4 dengan orang yang gak belajar. Itu pasti berbeda hasilnya. Ya memang. Ada orang yang tidak perlu berjuang keras karena dia udah punya modal kepintaran. Tapi kalau orang pintar semakin belajar, dia akan semakin top. Yang nilainya bisa 9, bisa jadi 12 ya kan. Yang kalau misalnya orang yang mungkin tidak punya kemampuan akademik, mungkin dia levelnya 6. Dia tekun, dia bisa jadi 9. Nah jadi kita bukan membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi kita sadar betul. Kalau kamu disiplin, kamu akan bisa mencapai goalmu, targetmu, mimpimu. Yang kedua, kalau semakin kita berjuang dan kita mencapai hasil perjuangan kita, hati kita juga akan terangkat. Nilai diri kita, perasaan berharga itu akan muncul. Tapi ingat, jangan taruh rasa berhargamu di pencapaianmu. Tapi disiplin itu bisa menolong semangat dan gairah kita untuk bangkit. Yang ketiga, kalau kamu orang yang tekun disiplin, kamu akan dihormati oleh banyak orang. Gak perlu jadi orang yang pintar dan kaya. Contoh, kalau kamu punya janji datang jam 3, kamu datang jam 3 bahkan lebih awal. Dan kamu lakukan ini berulang. Orang kan tahu, wah ternyata si Andrew ini, ternyata si Janice ini, wah, atau siapapun namanya ya. Wah ini kalau janjian sama dia on time nih. Akhirnya orang akan respect karena kamu disiplin. Kamu melakukan apa yang kamu katakan. Nah akhirnya dengan apa yang kamu lakukan ini, selain pencapaian, goal tercapai, integritas ada, pengaruhmu akan menjadi semakin besar. Orang akan mendengar apapun yang kamu katakan. Dan pada akhirnya kamu akan melihat di area-area lain kamu juga akan berhasil. Kalau dalam hal kecil kamu disiplin, kamu tekun, kamu akan menjumpai Tuhan juga akan menolong kamu untuk berhasil di area yang lebih besar. Nah tips yang pertama ini ya. Jadi kalau kamu ingin punya dorongan untuk disiplin, kamu ingat apa yang bisa dibawa oleh disiplin dirimu. Tadi ya bisa berhasil mencapai targetmu, kamu juga nilai dirimu juga terangkat ya. Kemudian kamu akan dihormati oleh orang, kamu akan punya pengaruh, dan kamu akan berhasil di area-area yang lebih besar. Tips yang kedua, selain berpikir tentang apa yang bisa kamu capai, kamu juga harus berpikir, kalau aku nggak disiplin, aku kehilangan apa? Aku nggak capai apa? Goalmu akan meleset, nilaimu misalnya ya, juga nggak akan tercapai. Kemudian kamu, kalau orang udah malas rebahan sepanjang hari ya, itu perasaan bersalah, perasaan tak berguna, itu sering muncul ya. Tapi kalau produktif, menghasilkan sesuatu orang biasanya bangga begitu ya. Jadi moodmu juga sebenarnya dipengaruhi oleh apa yang kamu kerjakan. Dan yang ketiga, kamu akan kehilangan respect. Orang nggak akan percaya, nggak akan ngandalin kamu. Halah, ya orang cuma omdo, orangnya males-malesan. Disuruh kerjain ini ya, kualitasnya cuma so-so, bahkan di bawah standarnya. Guys, ingat, kalau kamu disiplin, kamu akan mendapatkan banyak manfaat. Kalau kamu tidak disiplin, kamu akan kehilangan banyak manfaat. Maka bagaimana memulai menjadi orang disiplin? Mari kita mulai dengan membuat komitmen, bukan alasan. Make commitments, not excuses. Nah, gimana memulainya guys? Di masa pandemi begini ya, agak sulit untuk disiplin. Karena nggak ada yang ngawasin kamu. Kamu kalau dulu gereja on-site, ada lausemu, ada teman-teman, ada orang tua nge-push kamu untuk bangun awal, ayo ibadah. Kalau sekarang kan ibadah suka-sukamu mungkin ya. Karena jamnya ya bisa sembarang, kamu bisa akses kapanpun. Tapi ini memang memudahkan, tapi ini bisa membuat kamu kehilangan disiplin. So, let's start with small ya. Start
small. Kalau ingin disiplin, start small, make commitments, not excuses. Aku mau ngajak kamu yang sekarang ibadah online, sekalipun kamu bisa akses jam berapapun, ayo dong kita mulai komitmen yuk. Bikin latihan disiplin dari hal-hal kecil. Yang pertama itu kita disiplin ibadah. Usahakan jam yang sama setiap minggu. Usahakan jam yang sama. Kalau bisa ya jam-jam yang seperti kita ibadah waktu onsite, atau kamu bahkan mau lebih awal, atau kamu tetapkan deh 1 jam yang reguler setiap minggu. Jadi jangan ganti-ganti. Tapi boleh ganti, boleh kalau kamu ada keperluan yang mendesak hari itu ya. Ada acara lain yang memang butuh jam itu, oke, bisa adjust. Tapi di luar itu, ayo kita pakai jam yang sama terus. Tujuannya apa? Supaya kamu mengkhususkan satu waktu dan suasana yang khusus. Aku beribadah kepada Tuhan. Aku bukan nonton YouTube. Aku bukan ngikuti konten. Aku menyembah Tuhan. Yang kedua, aku juga mau ngajak kita semua untuk disiplin waktu teduh dan doa harian. Jadi bangun pagi-pagi, jangan mulai dengan ya semata-mata scrolling Instagram, buka TikTok atau apapun ya. Tapi kalau kamu pun akses HP, waktunya untuk buka app untuk kita devotion. Kamu baca Alkitab, atau kalau kamu punya aplikasi renungan, ada renungan yang bagus juga bisa dipakai oleh anak-anak muda, YouVersion misalnya ya. Gunakan itu untuk setiap hari waktu teduh dan doa harian. Ini disiplin namanya, disiplin kecil tapi berarti banget. Yang ketiga, ayo kita disiplin mengerjakan tanggung jawab utama kita, sekolah. Jangan suka tunda-tunda seperti Coach Cleveland tadi ya. Waduh males ya tunda-tunda aja. Ingat disiplin itu kita mengerjakan apa yang kita tahu seharusnya kita lakukan. Bukan apa yang mau kita lakukan ya. Nah, aku mau tutup dengan sebuah ungkapan ini. Martin Luther King Jr. pernah berkata, nah ini penggagas ya. Dia yang membela untuk kesetaraan. Tidak ada lagi pembedaan antara ras, kulit hitam dan kulit putih. Martin Luther King Jr. pernah berkata, if a man is called to be a street sweeper, he should sweep streets even as Michelangelo painted, or Beethoven played music, or Shakespeare wrote poetry. He should sweep streets so well that all the hosts of heaven and earth will pause to say, here live a great street sweeper who did his job well. Bayangin ya. Seorang tukang sapu, kalau seorang dipanggil untuk jadi tukang sapu, dia harus menyapu sebaik-baiknya, sebaik Michelangelo melukis. Michelangelo adalah legenda seorang pelukis yang luar biasa. Beethoven mengaransemen musik, atau sebaik Shakespeare menuliskan puisi-puisinya. Dia harus menyapu sebaik-baiknya sampai seluruh penghuni surga dan bumi akan terhenyak, terdiam dan berkata, wow, di sini sudah seorang yang dipanggil untuk menjadi tukang sapu, dia sudah kerjakan sebaik-baiknya. Guys, di hadapan Tuhan, tukang sapu, Beethoven, seorang arranger musik, seorang pelukis, dokter, pengusaha, di hadapan Tuhan, seorang yang menjalankan panggilannya dengan baik. Itulah yang akan mendapat pengakuan dari Tuhan, dan Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu, wahai hambaku yang baik dan setia. Jadi bukan soal berapa banyak uangmu, tapi sebaik apa kamu menjalankan panggilanmu untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana memulai ini? Disiplin diri. Bagaimana memulai disiplin? Untuk menolong kamu, kenali panggilanmu, lalu ingat manfaat dari disiplin, ingat efek buruk kalau tidak disiplin, dan bagaimana untuk memulai disiplin dari hal yang paling sederhana, lakukan komitmen untuk hal-hal kecil. Start small, make commitments, not excuses. Apakah kamu ingin menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah kami menjadi anak-anak yang tahu betul bahwa Tuhan merancangkan kami untuk menjawab panggilan ini. Bukan untuk menjadi lebih baik dari orang lain, tapi menjalani hidup ini sebaik-baiknya menurut anugerah Tuhan. Kami tahu modal utama kami untuk mencapai ini semua adalah disiplin. Tolong kami ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Guys, mari kita ingat baik-baik firman Tuhan yang mengingatkan kita mengenai panggilan kita. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. God bless you. Guys, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Berkat Tuhan diberikan kepada kita yang disiplin dan terus berusaha. Jika kita ingin memperoleh suatu pencapaian, ayo bangun kedisiplinan. Semua yang kita miliki, kita persembahkan untuk melayani dan mengasihi Tuhan Yesus. Mengiring Dia seumur hidup kita, sampai saatnya kita mendapat mahkota kehidupan.
pernah ku sesali, mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali, mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Guys, selamat ya sudah beribadah hari ini. Jaga terus disiplin rohanimu ya. Sampai jumpa lagi dalam ibadah selanjutnya di Sekolah Minggu GK Elion versi Online. God bless you.